Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan tentang silabus OSN, tentunya identitas dasar dan substitusi aljabar dalam menyelesaikan kata kesamaan. Nah, di sini kita bahas dulu masalah identitas dasar ya. Nah, identitas dasar ini sebenarnya ada banyak ya. Kalian bisa lihat identitas aljabar ya, bentuk aljabar, identitas logaritma, identitas di trigonometri seperti itu. Pada saat ini saya akan membahas identitas di aljabar ya. Identitas yang lain akan saya bahas di lain kesempatan. Jadi identitas dasar ini, yang identitas aljabar, itu yang pertama sifat selisih kuadrat A min B itu dikali A kali plus B ya, itu sama aja dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadi kalau saya jabarkan A min B kali A plus B itu sama aja dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, jadi saya punya faktor dari A kuadrat kurang B kuadrat adalah A min B kali A plus B. Ini dikenal dengan selisih kuadrat. Yang kedua, A plus B kuadrat itu sama aja dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Yang ketiga ya. Yang ketiga, ini perumahan A plus B pangkat N ya. A plus B pangkat N itu sama aja dengan sigma N sama dengan 0. Mulainya dari I. Kombinasi NI A pangkat N min I ya, B pangkat I, seperti itu. Nah, yang keempat gitu. Yang keempat ada penjumlahan A plus B tambah C, itu sama, kalau saya kodetkan ya, itu sama aja dengan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat plus 2AB plus 2BC plus 2AC, seperti itu. Nah, yang kelima, kalau A plus B plus C pangkat 3 sama dengan ya A pangkat 3 tambah 3 A plus B kali B plus C kali C plus A, seperti itu. Dan banyak lagi identitas-identitas yang ada di aljabar ya. Jadi kalau ada identitas yang lain dari yang ini, kalian bisa menjabarkannya secara manual seperti itu. Nah, yang keenam, ini ada juga identitas, namanya identitas ya, Sophie Germain, bahwa A pangkat 4 tambah 4B pangkat 4 ini bisa saya faktorkan jadi A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB kali A kuadrat plus B kuadrat kurang 2AB. Kalau ini selisih kuadrat, bagaimana kalau selisih pangkat N? A pangkat N kurang B pangkat N. Nah, ini bisa saya faktorkan jadi A min B kali A pangkat N min 1 ya, tambah A pangkat N min 2B tambah sampai nanti B pangkat N min 1. Yang 8 ya, 8 penjumlahan A pangkat N tambah B pangkat N, yang ini N nya ganjil ya, ganjil. Nah, ini bisa saya dapatkan jadi A plus B ya, kali A pangkat N min 1, nah, karena ini ganjil ya, tandanya selang-seling. A pangkat N min 2B, nanti di akhirnya pasti tambah ya, B pangkat N min 1, seperti itu. Oke, nah ini beberapa identitas aljabar ya yang harus kamu pahami. Ingat, ini syaratnya A, B nya bilangan real ya, dan R ini adalah bilangan cacat.
boleh mulai dari 0 seperti itu. Nah sekarang kita lihat contoh soal OSK yang terkait dengan identitas aljabar. Oke, ini merupakan soal OSK tahun 2024. Misalkan X, Y-nya positif dengan X besar dari Y ya. Kemudian X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 545 per 272 XY. Kita diminta menentukan X tambah Y kali dibagi X min Y, seperti itu. Oke, nah untuk menjawab soal ini ya, nah jawab. Ini kita bisa arahkan pakai bentuk kuadrat jadinya. Bisa jadikan X tambah Y kuadrat. Caranya gimana? X kuadrat tambah Y kuadrat. Saya tambahkan 2XY di kedua ruas. Kalau ini ditambahkan 2XY ya, nanti jadinya 545. Langsung saya samakan penyebutnya ya. 2 kali 272 itu adalah 544 ya, dibagi 272 XY. Nah oleh karena itu saya punya X tambah Y, ini adalah X tambah Y kuadrat, sama dengan ini ya, kuadrat itu sama aja dengan 545 tambah 544 itu 1000 ya, 1089. Nah 1089 dibagi 272 XY. Di sisi lain saya punya ya X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2XY itu sama aja dengan 545 kurang 544 dibagi 272 XY. Nah ini sama aja dengan ya, X min Y kuadrat sama aja dengan 1 per 272 XY. Nah oleh karena itu ya, sehingga diperoleh apa? X plus Y kuadrat per X min Y kuadrat itu sama aja dengan, kalau kamu bagi ini jadinya ya XY nya positif, berarti bisa saya bagi, hasilnya adalah 1089. Maka di sini saya punya X tambah Y bagi X min Y sama dengan, saya akarkan saja ya, tinggal saya akarkan saja, tambahnya 3. Nah kita masuk ke contoh berikutnya ya. Oke, contoh berikutnya di soal OSK tahun 2021. Kita diminta untuk tentukan ya koefisien X pangkat 7 dari ya 1 plus X kali 2 plus lima tambah, kita diminta mencari koefisien X pangkat 7. Nah untuk mendapatkan koefisien X pangkat 7 kita harus list dulu apa mungkin perkalian yang menghasilkan X pangkat 7. Tentu yang pertama adalah, kalau dari pangkat yang tersedia adalah perkalian 2 dulu. X kuadrat kali X pangkat 5. Yang kedua apa lagi? Yang kedua adalah X pangkat 3 kali X pangkat 4. Yang ketiga, nah misalnya 1, 2, dan 4 ya. X kali X kuadrat kali, nah, apakah ada tiga yang lain? Jawabannya tidak. Karena X kuadrat kalau saya pasangkan dengan X pangkat 3 itu 6, X pangkat 5 itu jadi 8. Dan yang X kuadrat ini kalau saya pasangkan ke sana tentu dia lebih besar dari 7. Nah ini koefisien X pangkat 7 ini tinggal saya kalikan dengan angka yang tidak termuat di
sini ya. Kan X kuadrat X pangkat 5 munculnya di sini. Jadi koefisiennya itu adalah 1 kali 3 kali 4. Ya. 1 kali 3 kali 4. 1 kali 3 kali 4 adalah 12. Adalah ya 1 kali 3 kali 4. Nah, X pangkat 3 ya kali X pangkat 4. Nah, tentu di sini 1 kali 2 kali 5 ya. Koefisien X pangkat 7 adalah, nah dari yang berbentuk X pangkat 3 kali X pangkat 4 adalah 1 kali 2 kali 5 sama dengan 10. Tinggal yang berbentuk ini X kuadrat X pangkat 4. Koefisien X pangkat 7 adalah ya, tinggal 3 kali 5 ya 15. Jadi koefisien X pangkat 7 nya itu adalah 12 plus 10 plus 15 sama dengan 37. Nah, boleh juga kamu jabarkan satu-satu. Tapi kalau kamu jabarkan satu-satu itu memakan waktu yang lama. Yang ditanya di sini hanya koefisien X pangkat 7. Nah, jadi bagaimana teknik untuk menjabarkan ini? Ya. Jadi di bagian pertama ini saya membahas tentang identitas aljabar ya. Nah, nanti kalau identitas yang lain kita bahas sambil jalan aja kalau ketemu soal yang berkaitan dengan identitas tersebut ya. Oke, sekian video tentang identitas dasar ya, identitas dasar aljabar. Kita ketemu di video selanjutnya tentang substitusi untuk menyelesaikan soal kotak sama.